Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyati dengan NPM 11211204. Saya dari kelas C21 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari Ma'rifatullah. Jadi yang pertama itu adalah ahamiyatu Ma'rifatullah, yang artinya adalah usaha manusia untuk mengenal, mengetahui, dan mempelajari Tuhan pencipta alam, dan yang wajib diibadahi oleh kita sebagai umat muslim. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dalam Ma'rifatullah. Jadi seseorang dianggap Ma'rifatullah apabila dia hafal dalam asma atau nama-nama Allah, terus dia hafal dalam sifat Allah, setelah itu dia hafal dalam af'al atau perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, kemudian dengan bekal pengetahuan itu ia menunjukkan yang pertama sikap sidik, yang kedua ikhlas dalam niatan, yang ketiga pembersihan diri dari akhlak tercela, yang keempat sabar, yang kelima berdakwah, dan yang keenam membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan. Yang selanjutnya dukungan dalil yang kuat. Jadi dukungan dari dalil yang kuat itu yang pertama ada dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitrah. Yang selanjutnya figur-figur teladan dalam Ma'rifatullah. Jadi yang pertama itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua ada ulama amilun atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling utama dalam mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada Ma'rifatullah. Jadi yang pertama itu adalah akal sehat, yang keduanya para rasul, dan yang ketiganya asma dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu at-thoriq atau cara menuju Ma'rifatullah. Jadi 3 cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui ayat-ayatnya, melalui metode Islam, dan metode selain Islam. Yang pertama untuk melalui ayat-ayatnya. Yang pertama itu ada ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukum yang terpenting di sini adalah tauhid, akhlak, dan keadilan. Yang selanjutnya ayat kauniyah. Tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah SWT yang ada di jagat raya. Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini itu adalah hukum kepasangan yang dititipkan pada setiap benda alamiah. Terus yang selanjutnya ada melalui metode Islam. Jadi melalui metode Islam itu dengan dalil dengan nakli dan akal. Jadi dengan nakli dan akal itu keduanya bukan berasal dari manusia karena merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli sudah pasti hukumnya, sedangkan akal atau nakli merupakan dalil yang diperoleh dari bukti, ilmu pengetahuan, dan argumentasi. Setelah itu ada tasdik atau membenarkan hasil dari berpikir dan menulis secara terus-menerus menurut pedoman-pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah SWT. Setelah itu ada menghasilkan iman. Metode mengenal Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara beruntun sehingga akhirnya melahirkan keimanan sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya itu metode selain Islam. Jadi metode selain Islam itu dugaan dan hawa nafsu, di mana urusan utama dalam metode mengenal Tuhan yang berlandaskan disiplin sebenarnya adalah sangka-sangkaan dan juga hawa nafsu. Setelah itu ada ragu-ragu. Apabila yang dilalui tidak jelas dan tidak tepat, maka hasil yang didapati juga sangat tidak meyakinkan. Yang selanjutnya ada berakhir kufur. Semua metode pengenalan yang tidak berdasarkan cara yang dianjurkan oleh Islam, yaitu nakli dan akli, akan membawa jalan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya bagian ketiga yaitu al-manawi min Ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Ada 2 hal yang menghalangi manusia
manusia dalam mengenal Allah. Jadi yang pertama itu ada maradu syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Contohnya itu seperti al-fisku, kefasikan. Setelah itu ada al-kibru, kesombongan, az-zulmu, kezoliman, al-kizbu, kedustaan, dan kasratul masyi, yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Nah, yang keduanya ada maradus asyubah, yang artinya berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Jadi contohnya itu di sini ada al-jahlu atau kejahilan, kebodohan. Yang keduanya itu ada al-irtiyab, keraguan. Yang ketiganya ada al-intiyaf, penyimpangan, dan al-ghafiyah atau kelalaian. Pembahasan yang keempat itu mengenai al-dilah, wujudilah atau bukti keberadaan Allah. Di sini yang pertama itu ada eksistensi Allah, yaitu ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Jadi dalil yang pertama itu ada dalilul fitri, yang artinya dalil fitrah. Fitrah itu artinya al-khaliqah, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Terus yang keduanya ada ad-dalilu hissi, yaitu atau dalil yang dapat diindra. Jadi dalil yang dapat diindra itu seperti bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Yang ketiganya ada dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Jadi bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia dalam semesta, dia dapat membuktikan adanya Allah. Terus yang keempatnya ada az-dalilul naqli atau nas. Di sini itu dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Terus yang kelimanya itu ada ad-dalilul tarik atau dalil sejarah. Jadi eksistensi yang sudah diberikan di sepanjang sejarah manusia mulai dari masa manusia pertama. Nah, pembahasan yang kelima ini ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Jadi kalau secara umumnya itu berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Dan yang pertama itu ada rububiyatullah. Rububiyatullah itu adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah SWT, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk. Yang keduanya ada kholikon. Jadi kholikon itu mengakui Allah sebagai satu-satunya kholik atau pencipta. Tidak ada yang mengiringi atau membanyu Allah dalam segala penciptanya, seperti menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Terus yang selanjutnya itu ada rozikon. Rozikon itu atau keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Jadi tidak ada selain Allah yang mampu memberikan rezeki, maka setiap makhluk ciptaannya itu harus meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu ada malikan atau keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Yang selanjutnya itu ada mulkiyatullah. Jadi mulkiyatullah itu berasal dari kata malika ya maliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Maknanya adalah mengesahkan Allah SWT sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin. Yang selanjutnya ada walian. Jadi walian itu pelindung dan pemimpin. Nah, yang selanjutnya ada hakiman atau pembuat hukum. Yang selanjutnya ada amiran. Jadi amiran itu semacam
pemerintah. Jadi sebagai Khalik dan Hakim, Allah itu berhak untuk menurunkan rasul-rasul serta menetapkan hukum. Maka Allah sendirilah yang menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan perintahnya. Yang selanjutnya ada goyatan atau yang disetujui. Yang selanjutnya juga ada ilahan ma'buzah atau Tuhan yang disembah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai al-haya fi zalilah tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Yang pertama ada zat. Jadi zat esensi Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya, tidak ada satupun yang setara dengannya. Yang keduanya itu ada as-sifat dan al-asma. Jadi as-sifat dan al-asma ini yang artinya itu adalah sifat asma yang paling sempurna. Yang selanjutnya ada af'al atau Allah memiliki kesempatan dalam menciptakan langit, bumi dan isinya serta surga dan neraka. Pembahasan yang selanjutnya itu mengenai makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah peniadaan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan penetapan bahwa menyembah itu hanya diperuntukkan kepada Allah saja. Maka makna la ilaha illallah adalah peniadaan dan penetapan, yakni meniadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menetapkan bahwa Tuhan itu hanya Dia. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki, teman-teman semua boleh komen di halaman komentar. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.